Ayat 6. Nah, sudah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham famulakih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bi basira. Sampai situ saja dulu Ibu, nanti kalau ada waktu kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu tu alun Bu ya, alah. Alun ya. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Innaka kadihun, bahwa sesungguhnya engkau bekerja sungguh-sungguh. Rabbika, akan pekerjaan, akan sempurna bekerja. Famulakih, maka menemui kamu akannya hasil kerja. Jadi kita ulang sedikit. Izas sama'un saqqat, apabila bumi terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar bagi Tuhannya langit, dan wahuqqat, dan sudah benar dan semestinya. Wa izal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan bumi itu ma fiha, apa yang di dalamnya. Wa takhallat, dan lalu dia kosongkan isi bumi itu. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar bagi Tuhannya, patuh maksudnya bagi Tuhannya bumi, wa huqqat, dan memang sudah semestinya. Hai manusia, masuk ayat sekarang. Innaka, sesungguhnya engkau berusaha, bekerja. Kalau di sini ya, bekerja. Ila rabbika, kepada Tuhan engkau, kadahan. Kalau ditampi ambo Bu, akan sempurna kerja. Penguat mutlak namanya. Famulakih, maka kamu akan menemuinya. Jadi manusia itu Bapak Ibu bekerja sampai tua. Hasilnya akan ditemuinya. Itu maksudnya. Dan manusia itu kalau nyoba karajo, pastinya berpikir jauh ke depan. Kalau nyoba bekerja tahun ini, tahun depannya punya gambaran, punya target. Begitu juga dengan hari akhiratnya. Kalau nyo kerjakan A, maka hasilnya seperti ini atau seperti B misalnya kan. Kalau nyo bakarajo sesuatu, maka nyo akan menginginkan hasil. Oleh karenanya nyo akan temui. Jadi Bapak Ibu bersedekah
itu karena ingin menemukan hasil di hari akhirat nanti. Kalau tanpa ada kepercayaan itu, nak muah pak bersedekah kan. Awaklah panik mencari pitih. Agih lo ke orang kan. Tapi karena ada keyakinan bahwasanya ampunan kita agih kini dilipat gandakan oleh Allah dan itu yang untuk awak, maka awak kerjakan. Kita akan temukan nanti. Jadi setelah hancurnya dunia ini, hasil kerajuan itu nanti akan kita temui. Itu maksudnya. Kan apabila langit terbelah tadi, terbelah kau mengeluarkan mengeluarkan api. Langit itu tawalahnya. Yang menurut perhitungan awak kini takkan mungkin terbelah langitnya, kokoh utuhnya. Ma pernah langit tawalah selama iko. Sedang awan saja bergulung-gulung, khawatir awak, takut awak menceli kan? Ikut tawalahnya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh langit tadi. Jadi asal kata azinat tu kemarin kita sampaikan telingo. Kan uzunun tu kan telingo. Jadi asal katanya mandanga bumi itu dan semestinya mandanganya. Apa maksudnya? Kalau orang sabana-bana mempergunakan telingonya pastinya patuh. Tapi kalau alang kepalangnya menggunakan telingonya, anda patuh bagainya. Itu maka terambil dari uzunun, telinga. Jadi bumi itu Tuhan senendangannya besok leh. Langit itu Tuhan saja yang nendangannya besok. Nya tak patuh kan lain. Wa izal ardu muddat, dan apabila bumi dibentangkan. Asal kata muddat itu panjang. Menurut ilmu pengetahuan bumi kok bulik. Besok kok bisa jadi lonjongnya, bisa jadi panjangnya. Jadi muddat tu dibentangkan. Ndak ada gunung, ndak ada lurah leh. Data sedanya pak. Bahkan guru ambo dulu menyebut kalau digolongkan ke lereng dari timur ke barat, sampai. Betul mana lah dek. Datarnya dihamparkan. Kalau dalam tafsir ini kita lihat tadi, iza kana yaumul qiyamah, apabila pada hari kiamat, maddallahul arda, dibentangkan oleh Allah bumi kah. Maddal adim, akan bentangan kulit, datanya kan seperti kulit. Tak mungkin bumi kau datar besok datanya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian memuntahkannya, keluarkan isinya. Mai yang dalam parui bumi itu dikeluarkannya. Tambang yang di dalam parui bumi itu dikeluarkannya surang. Gas, batu bara, perak dan lain-lain, wa alqat, dimuntahkannya. Ma fiha wa takhallat, sesuatu yang dalam bumi itu lalu wa takhallat, kosong lah, enggak ada. Jadi selama itu bumi ko bapak ibu patuhnya menyimpan mai manusia yang berdosa atau yang berpahala. Patuhnya ke Tuhan menyimpan gas, menyimpan ameh. Habis itu ko patuhnya ke Tuhan mengeluarkan, dikeluarkannya sadonya. Tidak ada yang tinggal, kosong. Watakhallat, kosong artinya. Di tafsir ibu, ya kosong juga. Watakhallat, kosong. Dan memang azinat, didanganya di bumi itu. Perintah Tuhan itu didanganya. Wahukot, dan itu sudah hak, sudah semestinya. Jadi bumi yang kokoh,
Langit yang kokoh awak cari, mudah bagi Allah menghancurkannya, patuhnya ke Allah. Apalagi ya menghukum kalian, apalagi membalasi kalian, apalagi memberikan kepada kalian pahala. Itu makanya timbul ayat 6, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau berusaha, bekerja, ila rabbika kadahan, kepada Tuhan engkau sesempurna kerja. Sama nama kerajo, famulakih, maka kamu akan menemuinya. Jadi semuanya yang apa yang kita kerajokan akan kita temui. Kalau pengadilan dunia ko bu, Bapak, itu bisa saja awak yang bana ko, awak yang masuk penjara. Jadi besok awak senyum bahagia kok. Kenapa? Karena ndak ada di situ curang. Pengadilan Allah tu ndak ada curang. Jadi kalau awak, kita dicurangi, dibohongi, dizolimi oleh orang, awak di dunia kok buah. Maka rasakan dia tiwa urui dan doa pengadilan Tuhan Maha Adil. Itu makanya Maliki Yaumiddin, rajo pada hari kemudian. Tak ada yang rajo besok leh. Kini bu, kini pak, awak kane begal. Kemudian ilmu kironya dulu di awak seketik membela diri. Di awak membela diri, kironya pembegal tu yang pingsan matinya. Siang kan di penjara. Awak atau begal? Awak. Padahal membela diri punya. Itu pengadilan dunia. Kalau besok enggak, bahkan Allah lipat gandakan kebaikan, kejahatan, keburukan Allah kurang-kurangi. Jadi jangan kita khawatir, kita pasti akan menemui apa yang kita usahawan. Besok kau malu bu kalau berdosa, dan akan senyum bahagia wak kalau banyak karajonan elok atau bapahalo. Kemudian ayat berikut, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun man utiya, orang yang diberikan dia orang. Itu cara Abu menerjemah. Kalau sini siap, maka adapun orang yang catatannya diberikan, kitabahu catatannya, utiya diberikan, biyaminih sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelaknya akan dihisab, akan hisab yang mudah. Jadi Bapak Ibu, orang yang diberikan kitabnya sebelah kanan, maka inyo akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ndak susah. Kalau di surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya sebelah kanan, kecilnya bacalah kitab den. Sabu pak anak awak pak, kalau inyo tu rajin baraja, inyo lah nyangkunya, lah punya persangkaannya, rapornya ku rancak nilainya, makanya bahagia nih mau rapornya. Kemudian nyo agi tahu ke kawan, bacalah dia, celiklah dia engkau kuah kitab ambo kuah rapor ambo kuah. Itu orang yang diberikan kitab sebelah kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, nya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lalu dalam tafsir ini bagaimana itu Ustaz hisab yang mudah tu? Hadis menjawabnya Bapak Ibu. Di sini kita lihat. Hisab yang mudah itu ditanya di Aisyah. Ketika Rasulullah berdoa Bapak Ibu, di dalam salah satu solatnya, Allahumma hasibni hisaban yasira.
Ya Allah, hisablah aku akan hisab yang mudah. Falamman sarafa, maka tatkala Rasulullah lah selesai, kultu bertanya mo ke Aisyah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, mal hisabul yasir, itu hisab yang mudah tu. Tanya Aisyah, qala, berkata Nabi, ayyunzaru fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu, bahwa dipandang pada kitab engkau tu, maka pandangan ke kitab engkau tu sabantah saja, dimudahkan, tak lama dibaca. Ketika anak kita rajin, cucu awak rajin Pak, biasanya Assalamualaikum memang inyo rajin belajar, peringkatnya paling jauh 5. Maka rapornya kan tak lama nak celia kan, paling alhamdulillah ya. Jadi hisab yang mudah tu bu, kitab awak ko besok, kitab awak kan tak lama dicalik. Iko ibu yang di kota bawah bu ya. Iko lah elok isinya kah, tak dicalik cie-cie dah. Paham bu ya? Kalau dicalik cie-cie banyak ya salah mekonya. Tapi Allah waktu itu menghisapnya ndak dicaliknya lama-lama dah. Kalau elok isinya. Lah dianggap elok, kalau bahasa di dunianya dia disangku elok sih. Ya wae ndak kesurau tiap waktu tu. Munculnya nak menyakiti orang dah. Bersedekah lagi satu. Berkorban, lagi kirim anak pitih. Satu. Lalu korban. Ambil barang orang tak pernah dah. Itulah disangka elok. Itu hisab yang mudah tu. Kira-kira gitu lah. Aku amat nak kata dalam elok. Sah. Masih seru kau. Tapi kalau hisab yang susah tu, calik cik-cik perlembar bu. Kalau dosen nambu dulu pakai pena ya dah. Per kalimatnya tu. Salah. Kalau itu dosen memeriso skripsi awak, itu bakal banyak salahnya. Tapi kalau dipikir-pikirnya sih, aku paragrafku masuk ke dalam, seketik berarti kan. Aku di luar kok. Sedikit jadinya. Jadi, kecil Rasulullah berikutnya, innahu man nukisal hisaba ya Aisyah yauma izin halaka. Sesungguhnya orang-orang yang dipareso mana kitabnya, dihisapnya, ya Aisyah wa Aisyah yauma izin, pada hari itu halaka, celaka. Kalau dipareso mana kitab awak tu besok, rapor awak tu besok, celaka. Ndak akan selamat. Jadi bu, jadi orang yang kitabnya diberikan dari sebelah kanan, maka hisabnya hisab yang mudah. Apa hisab yang mudah tu? Tidak terlalu lama dibaca kitabnya. Wayang qalibu ila ahlihi masrura, dan inya kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Kalau anak kita pulang menerima rapor, lalu rapornya tu isinya rancak, baliknya kawa bahagianya atau berduka. Pulang balik, anak awak ni mau rapor tadi, nilainya, isi rapornya rancak, baliknya ke rumah dengan wajah senang atau dengan wajah gelisah? Senang. Dia bu, karena isi rapornya rancak. Jadi itu maksudnya wayang qalibu ila ahlihi masrura. Di besok kau salat timur rapor bu, balik ke keluarga balik. Balik keluarga awak. Awak kamu sobok besok. Amak rapor amak rancak anak bahagia. Atau anak awak, bu isi rapor mulai rancak. Kitabmu, kitab catatan amalanmu mulai rancak. Jadi bu, kalau di surah Al-Haqqah tu kecilnya lah umqra'u kitabiyah inni zanantu
anni mulakin hisabiyah, ambo kira hisab mudah. Memang ya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, nya akan dapat hidup yang diridai. Kutufuha daniyah, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kecil Allah makanlah, washrabu minumlah, hani'am, nah, dengan bersedap-sedap, bima aslaftum, karena kamu sudah mengerjakannya dulu, fil ayyamil khaliyah, di dunia. Nah, ada mirip jo surat nang kini kan. Tapi wa amma man utiya kitabahu waro az-zahri, nah, kesebaliknya. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya waro'a, di belakang, wa zahri, di belakang punggungnya, ba'ah fasaufa yad'u subura, maka inyo berteriak berseru suburo, celaka. Nyo panggil kecelakaan tu, wahai cilako den. Di orang-orang yang diberikan kitabnya sebelah kiri atau di belakang, kesalnya, merasai den, wahai merasai den. Wayasla sa'iro, nya akan masuk ke neraka sa'ir. Kira-kira seperti itu. Kalau awak terjatuh lalu awak kesal, maka keluar di mulut awak kira-kira amati salah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Pendeknya tidak elok keluar dari mulut awak, atau ampe, ya kan? Jadi itu istilahnya. Wasaufa yad'u subura, maka kelaknya akan berseru subura, cilako. Cilako tu benar minta. Atau orang sakit lalamu, nak berubah ke sini dan kemari, amati salah. Nak tahu dia ni duit lah kau. Itu maksudnya. Atau kita bawa kepada anak awak tadi. Rasul ndak amuh ni mau rapor saganya ni mau rapor tu. Nak amuhnya dah, tapi balah. Ada kumpulan kan. Memang di surat Al-Haqqah tu ya, wa amma man utiya kitabahu bisimalih, dan orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, kecilnya fayaqulu lam uta kitabiyah. Balah kalau seandainya kitab ambo ko ndak diagih. Ndak usah diagih kitab ambo kon. Malihnya ni mau rapor. Jadi orang-orang kafir, orang-orang engkar nyo sagan menerima rapor tu besok. Maksud di belakang ko buk jo tangan kiri ko, kalau di atas dunia itu contohnya. Malihnya menerima, nyo lah tahu isinya tu banyak merah. Nyo lah tahu isinya tu rahasia-rahasia dosonya selama itu. Rahasia-rahasia inyo mambil barang orang. Inyo menipu orang. Nyo manang jadi ketua, jadi pemimpin, jadi kepala daerah, tapi manangnya tu tipuan, curang. Itu kan dibacanya, kan sanggan yang malunya kan. Di ibaratnya kalau ibu beragih kambo sesuatu kan, malih sak narimu. Satu pendapat. Satu yang kedua, memang Allah tu yang magih dari sebelah kiri. Jadi kalau di dilogikakan memang itu malih. Awak nah lah kan. Kalau pakaian buruk dagih orang kawak kan, awak ambil saja tangan kiri, letak cempaknya tu kan. Tapi kalau isinya rancak, pakaian kau bagus, awak terima dengan dua tangan, awak letaknya tapi rancak. Itu maksud daripada kitabnya diberikan dari sebelah kiri atau dari belakang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ayat 3 balik. Sesungguhnya dia adalah di dunia dulu, fi ahlihi, di dalam keluarganya, masrura,
luar biasa bahagianya, lah terlalu bahagianya. Sehingga lupanya hidup ke mati. Sehingga lupanya setelah dunia ko ada akhirat. Sehingga lupanya ada satu ketika hidung ko nak ditampu hangok leh. Lupanya itu. Di masrura tu bahagia mananya. Tapi di akhirat inya kembali kepada keluarganya berduka, mukanya suram, hatinya sedih karena menerima hasil kerajonyo yang bahagia dan terlalu bana bahagia di dunia ko sehingga lupa beramal baik. Di Bapak Ibu yang berhormati, lah hancur dunia ko hasil kerajo kita ditarimo, atau lah mati awak mulailah awak merasakan apa yang kita kerajuan date dunia ko akan kita terima hasilnya. Ngan sabana-bana hasilnya setelah kiamat. Itu makanya surah Al-Insyiqaq ko bercerita tentang hari kiamat. Dan itu akan kita lewati, akan kita rasakan sadonya. Tidak ada yang tidak merasakannya, tidak ada yang tidak melewati tahapan-tahapan itu. Siko disebutkan oleh Allah ayat yang keempat balehnya Bapak Ibu. Kenapa mereka menerima kitab sebelah kiri dan mereka berteriak kecelakaan, mereka berteriak memang sengsara panago, dan ia akan masuk neraka sa'ir yang bernyala-nyala. Innahu zanna an la yahur. Sesungguhnya mereka mengira an la yahur, bahwa sekali-kali tidak akan kembali kepada Allah. Padahal awak akan kembali kepada Allah sadanya. Tidak ada yang tidak kembali. Jadi meyakini kita akan kembali kok, itu keimanan, rukun iman. Kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sembarang menemui saja. Jangan kita fikir menemui Allah tu ya temu-temui saja, enggak. Awak akan menemui Allah kalau tidak urusan penting, tidak mungkin indah. Awak nemui wali nagari, kan? Kalau risiko ketua RW. Kalau bertemu ketua RW itu kan tidak sembarang saja, kan? Pasti ada urusan. Kecuali ketua RW itu adik awak, kan? Mungkin berkunjung silaturahim saja. Tapi kalau tidak ada hubungan darah dengan ketua RW-nya atau wali kotanya, itu pasti ada urusan. Kalau tidak bahagia, sengsara. Tidak untung, rugi. Kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Orang tu tidak yakin. Innahu, sesungguhnya mereka itu zanna al-layyahur. Mengira, tidak ngaku, nyo akan bertemu, nyo akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tetapi sesungguhnya Tuhannya adalah dengan orang tadi maha melihat. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah luput. Jadilah pakai CCTV istilahnya kok. Surau awak kah. Jatih dunia aku lah pakai CCTV awak. Kama pai lah direkam. Ada rakib sebelah kanan, ada sebelah kiri. Atip. Ada rekam tu, Bu. Jadi jangan sembarang bakar rajo. Jadi jangan berbuat salah. Jangan berbuat dosa. Karena Allah basira, maha melihat. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan cahaya merah.
Syafaq tu artinya cahaya merah. Merah tu sanjo atau syafaq tu diartikan dengan tipis. Artinya bu, cahaya merah. Sawananya arti harfiahnya, maka tidak bersumpah aku dengan syafaq, dengan cahaya merah. Tapi diterjemahkan oleh Kementerian Agama, maka Allah bersumpah dengan cahaya merah. Kenapa pakai tidak? Karena itu pasti, tidak perlu sebenarnya Allah bersumpah lah. Kiamat tu pasti. Ya, mau ulang balik, kiamat tu pasti, tidak perlu Allah bersumpah lah. Itu makanya pakai fala. Lam tu artinya la di situ tidak. Paso awaknya gitu ah. Tak perlu lo dan bersumpah dah. Tak perlu lo dan bersumpah demi cahaya merah tu dah. Kiamat tu pasti. Contohnya gitu apa ibu? Apa ibu yang berhormati percaya tak anak ketek, anak awak, cucu awak yang ketek tu besok berubannya tu percaya tak? Percaya taknya beruban besok? Sama je tu. Itulah hari kiamat tu. Jadi sebenarnya tidak ada gunanya dan bersumpah doh kecil Allah. Fala uqsimu bis syafaq. Kenapa Allah bersumpah dengan syafaq cahaya merah tu? Setiap hari awak celik cahaya merah tu. Kan setiap hari kan awak melalui sanjo hari kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyebut dengan senja? Yo kalian akan sanjo besok. Pertama pagi. Lambek-lambek lah jam 10. Lambek laun beko jam 2 balik. Beko nak lama lah asar. Beko lah sanjo sih. Ya tak? Aku rasanya lampian-lampian lah sanjo sadanya kah? Percaya tak kalian dengan sanjo tu? Percaya. Lalu percaya tak kalian dengan hari kiamat? Percaya. Itulah percaya kepada hari kiamat tu. Tak perlu lo dan bersumpah roh. Tapi kalian tak percaya juga terhadap hari kiamat tu. Di sini. Percaya tak kalian kepada anak ketek kau besoknya akan berubah? Percaya. Itu pula lah dengan hari kiamat. Tapi banyak orang yang percaya dengan hari kiamat kau bu. Banyak. Kalau percayanya ke hari kiamat ada hisab, makunnya tak akan ubek dosa. Ada orang tak percaya, banyak. Jadi fala uqsimu bis syafaq. Maka tidak bersumpah aku dengan cahaya merah. Itu harfiahnya. Kalau di sini ya, maka aku bersumpah dia kan. Lamnya dihilangkan. Maka aku bersumpah dengan waktu senja kalau di sini kan, dengan cahaya merah waktu senja. Dan cahaya merah itu lamu atau sabanta Bapak Ibu? Sabanta. Jadi yang sanjo-sanjo kini ambolah mulai sanjo lo ndak lamu dah. Sanjo tu ndak lamu. Sabanta. Kemudian sanjo tu indah. Bahkan ada sanjo tu sanjo keemasan namanya. Tapi tidak setiap sanjo tu sanjo keemasan. Maknanya ada tua go bu senangnya waktu tua. Ada pula orang tua ko susahnya waktu tua. Anaknya banci kayaknya. Yang munculnya kasar. Tapi adanya waktu tua ko senangnya bu. Inyo pegawai negeri, enggak pegawai negeri tapi dipensiunkan dari anaknya. Waktu susahnya mendidik anaknya. Mengajarkan akhlak, mengajarkan agama. Maka berlomba-lomba orang kau bawa maknya kan. Membawa ayahnya kan. Bulan besok tempi ambo ya. Bulan besok tempi ambon. Tapi ambo selah nusa pai-pai. Itulah kecil anak ketiga kan. Marabu orang kau. Lah ya mak apaknya lagi pitih ndak? Pak Ibu, kalau sayang anak awak, kawak, dia masih ada pensiun awak, itu nak sebenarnya sayang tu dah.
Awak ndak do tenaga leh. Pensiun ndak do lo sayang nak awak kawak. Itu baru anak yang soleh tu. Kalau sayangnya kawak di pensiun awak masih ado, siapa ndak ke sayang orang lain sesayang awak kan? Yang menghasilkan baru kan? Jadi senangnya waktu itu. Artinya apa? Ada senja ini indah. Ada pula senja itu tidak indah, gelap kalamnya, hujan labik, angin kencang, patuhiro datang. Di waktu sanjo itu hitamnya. Ayo awan tabah di sini. Jadi iktibarlah olehmu di waktu senja. Badalah sakit-sakian, anak jauh, pulang dak amu, di bawahnya di anak rumah tinggal lo. Di waktu senja ko bermacam-macam, berwarna-warna orang menghadapinya. Mudah-mudahan ibu bapak mendapatkan sanjo yang elo. Amin ya robbal. Tapi anak yang soleh, amuhnya menyuap nawak dah, makan lama, ndak makan mereka tambah sakit. Kan? Amuhnya membuka pempes awak. Kalau ndak amuhnya ibu awak, ibu. Kemudian walaili wa ma wasak, dan demi malam, wa ma wasak, dan barang yang dihimpun malam tu. Kan ancak Allah bersumpah dah pertama sanjo, kemudian malam. Malam tu menghimpun sesuatu. Kalau siko yang dihimpunnya adalah wa ma wasak. Wa ma jumi'a min najmi wa dabbah, yang dikumpulkan dari bintang-bintang dan binatang. Di tafsir lain saya lihat yang dikumpulkannya manusia. Kan kalau malamku manusia kan suka berkumpul dengan keluarganya, berkumpul dengan anak, suami, istri di rumah istirahat lah. Nanti yang maksud berkumpul. Sontak Ustaz ya. Kemudian binatang pun juga begitu kalau malamnya ngumpulnya. Ya, kalaupun ada binatang malam, pinya beko ngumpul dia dah satu ketika. Dia Allah bersumpah demi malam dan apa yang dikumpulkan pada malam hari itu. Allah lah tahu kan, kiranya berkumpul kiranya makhluk kalau malam. Tak mungkin dia Muhammad, karena Muhammad tak tahu waktu itu. Jadi cahaya malam itu mengumpulkan sesuatu. Bahkan bintang-bintang kan tampak kalau malam. Lain tampak dia Pak Ibu bintang waktu siang. Tak ada. Malam tampaknya. Jadi dikumpulkanlah, bahasa lainnya dikumpulkanlah oleh cahaya malam itu bintang-bintang. Dikumpulkanlah oleh gelap malam itu binatang-binatang. Dikumpulkanlah oleh malam itu usapan gelap malam itu manusia di rumahnya, di tempat istirahatnya. Al-azan ya. Wal qamari izat tasak, dan demi bulan apabila dia tasak. Tasak tu beredarnya bulat. Izastawa kalau di sini. Izastadar apabila dia beredar bulat. Ditasak tu sama je badar, buleknya, bulan nampak balik. Ini setelah malam datang bulan. Jadi kalau bahasa Arab ku bu, kalau yang kelender sahrun namanya. Jadi jangan disebut nanti komarun, komaru Ramadan, salahnya. Itu kayaknya bahasa Arab. Kalau bilang bulan Ramadan, sahru Ramadannya. Pernah dengar dia mak di ibu komaru Ramadan. Tapi kalau menunjuk fisik bulannya itu adalah komarun. Kalau bulannya boleh sampai balik, tak komarun namanya lain. Namanya badarun. Tak rumah makan aja badarun kena. Badarun bulatnya. Kalau inyo di waktu maghrib ada tipis itu Pak, Ibu, tipi gari itu
Ndak badarun namanya dah, ndak qamarun namanya, ndak syahrun namanya dah. Hilalun namanya. Menceli hilal. Kan pernah terang aku ya, menceli hilal. Lah bara hilal, lah sehari, lah 2 hari. Itu kayunya bahasa Arab. Bahasa Minang kayu juga. Padi itu banyak namanya. Ya tak? Kalau lah terbuka kulitnya bareh namanya. Kalau lah diabuhnya juayi nasi namanya. Kalau agak luyak, tahu luyak ya. Itu lontong namanya. Kalau dalam bareh aku tadi ada seketik-seketik kulitnya berkulit, itu atah namanya. Di bahasa Minang kok kayu juga. Yang seketik bahasa Inggris. Yang paling kayu bahasa Arab. Itu makanya orang Belanda ke Minang dulu payahnya. Kuah goy. Kuah tah goy. Tapi ku padi ya kan. Hilangkanya kan. Dia Bapak Ibu, kalau bulan tuh bulan Badarun namanya. Kalau di sini wal qamari izat tasak. Dan apabila bulan beredar bulat purnamanya. Merasa itulah Bapak Ibu. Nanti kita tambah ayat 9 balih leh. Panjang umur sehat badan, masih ada rasaki bertemu awak. Kita lanjutkan untuk bulan depan. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.